Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tuhu sanen. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kita tatap hari esok bersama Tuhan Yesus. Laksanakan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Terus kita bangun persekutuan bersama keluarga kita, karena Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kita yang mampu menuntun kita melewati tantangan-tantangan hidup di dunia ini. Pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Mazmur 11 ayat 7. Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Hendaklah kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran atau keadilan dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit menyampaikan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, terpisah dengan Allah, tidak bisa membangun komunikasi lagi dengan Allah. Artinya, manusia tidak bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Apapun yang direncanakan dan diperbuat oleh manusia tidak membawa kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia tersebut. Manusia selalu berpusat pada dirinya, tidak senang melihat orang lain sukses atau berbuat baik, ada persaingan yang tidak sehat, iri hati, kebencian, dendam, dan lain-lain. Demikianlah pemazmur menyadari dalam kehidupan ini selalu akan menghadapi manusia yang tidak sepaham dengan dirinya. Nampak seseorang memberikan nasihat yang baik, namun tidak membangun. Malah justru merencanakan kejahatan pada dirinya. Dalam Mazmur 11 ayat 1, pemazmur menyampaikan, pada Tuhan aku berlindung. Di ayat 7, sebab Tuhan adalah adil, Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Melalui pemazmur ini kita diajarkan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu,
saudara yang terkasih di dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menjadi orang Kristen tidak otomatis kita menjadi baik. Tuhan Yesus memanggil kita dari kehidupan perilaku kita yang buruk. Naluri kehidupan kita yang lama masih kita bawa, walau kita sudah menjadi Kristen. Dari niat dan tekad diri kitalah harus memperbaharui perubahan perilaku kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus sadar, menjadi Kristen tidak semudah kita bayangkan. Harus ada perubahan hidup yang digambarkan dengan dari ulat yang rakus dan merusak menjadi kepompong. Kita bermeditasi dan memikul salib dan menyangkal diri untuk berubah menjadi kupu-kupu, yaitu manusia baru yang bernaluri kehidupan surgawi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, metamorfosa, perubahan kodrat, itu adalah tugas kita sejak di bumi ini untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga nanti, yaitu dengan merubah wajah batiniah kita, yaitu roh dan pikiran kita yang sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Melalui perenungan pada malam hari ini, kita disadarkan akan sebuah tanggung jawab kita. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus telah menang menjalani tugasnya. Sekarang kita yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya, rela mengosongkan hidup kita dari sifat-sifat duniawi, rela mengenakan kehidupan surgawi, rela dididik menjadi anak-anak Allah. Dalam pertandingan iman selama kita di dunia ini, menang atau kalah, semua itu tergantung dari kita, kepada siapa kita berpihak. Pada akhirnya, berbahagialah kita yang bersedia menyucikan hati kita, melewati berbagai penderitaan, godaan, tantangan hidup. Pasti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup menjadi anak-anak Allah yang berbakti kepada-Mu. Tidak semudah yang kami bayangkan. Menjadi Kristen adalah kami harus merubah sifat-sifat duniawi kami untuk kami masuk dalam perubahan sifat hidup sebagai anak-anak Allah. Bimbinglah kami Tuhan, kami menghadapi akan perilaku hidup kami, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup kami harus kami salibkan, dan kami harus melawan dalam percintaan dunia ini. Kami harus melawan godaan daripada setan. Kiranya Tuhan bimbing kami untuk kami taat mengikuti bimbingan daripada Roh Kudus.
Ampuni kami akan setiap perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak kami. Ampuni kami Tuhan. Tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.